menarik sekali ya. Menarik sekali. Ini penyakit yang buat manusia adalah seperti vonis ya, menghujam hati ya. Yaitu kita akan bahas tentang penyakit kanker. Untuk membahas terlalu dalam pada forum seperti ini ya tidak tidak itu ya dimungkinkan terlalu dalam. Karena itu jangan khawatir, nanti saya akan selalu hadir dengan membawakan tema-tema ini, belajar sedikit-sedikit saja, asalkan continue, sistematis. Saya pikir itu lebih bermanfaat buat kita semua ya. Dan untuk itu saya selalu mengedepankan kita untuk berdiskusi ya, banyak berdiskusi ya. Untuk itu langsung saja saya mulai. Saya mau ini sebentar ya, saya mau record dulu ya, record. Oke, Recording in progress. baik para sobatku semua, pada kesempatan saat ini kita akan bersama-sama membahas suatu tema yang menarik ini ya. Sebentar, oke. Ya, oke. Hmm, bentar. Nah, ya konsep kanus, cara cerdas untuk sehat. Spesial pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas tentang jangan putus asa, kanker bisa ditangani. Ya, tentu saja kalau mendengar kata kanker ini seperti vonis ya, seperti yang saya katakan tadi, kanker masih menjadi momok bagi kita semua ya, karena sampai saat ini juga terapi untuk penyakit kanker juga masih tentu saja masih berkembang, dalam artian kalau dibilang sudah ketemu solusi tuntasnya, tentu saja belum ya, secara medis ya, secara medis, sehingga masih banyak berkembang metode-metode untuk penanganan kanker ini. Nah, spesial pada malam hari ini kita akan membahas ya bagaimana sebenarnya penyakit kanker ini ditangani ya melalui penerapan konsep Karnus ya. Lalu bagaimana cara pandang kita untuk metode medis yang selama ini dipakai sebagai suatu tata laksana dalam penerapan penanganan penyakit kanker ya. Baik, sahabat kami semua, kalau misalnya sehari-hari kita ditemukan dengan yang namanya kanker itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Apa sih itu kanker, kista, keloid, sejenisnya? Nah, itu apa sih? Nah, ini ya kalau misalnya berbicara tentang ini, itu kalau secara konsep Karnus kita menyebutnya sebagai suatu penyakit ya akibat pertumbuhan sel abnormal ya. Baik, itu adalah suatu jenis sel yang tumbuh sangat cepat dan radikal. Waduh ya, radikal ini berarti tidak kenal kompromi ini ya, radikal ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok jika dioperasi kok masih tumbuh lagi? Ya, katanya masih ada akarnya atau alatnya kurang canggih sehingga masih ada sisa ya, sehingga bisa tumbuh lagi. Ya. Nah, lalu bagaimana jika sudah dioperasi dengan alat canggih masih tumbuh lagi? Nah, ini ya yang nggak tahu karena sudah di rumah sakit luar negeri bahkan ya, udah di Singapura di tempatnya Pak Khairullah ya, udah di Cina masih kambuh lagi. Kenapa ya? Lalu kalau melakukan suatu metode, salah satu metode terapi kanker yaitu kemoterapi, itu akibatnya bagaimana? Ya tentu saja semua sel terkena dampaknya ya, pasien akan mengalami kesakitan. Lalu berapa persen yang selamat jika mengalami kemoterapi? Sangat sedikit sekali. Mayoritas juga akan meninggal. Memang seperti clue ya, lidah ini untuk mengatakan fenomena ini ya. Tapi itulah realita atau fakta yang ada saat ini, bahwa memang dalam penanganan masalah kanker ini, apalagi bagi mereka yang sudah mengalami kemoterapi, memang persentase untuk meninggalnya sangat tinggi sekali ya. Bentar ini bocor ya.
Saya mute dulu ya, mohon izin. Oke, ya. Baik, berlanjut. Nah, pertanyaannya kenapa sih sel kanker, kista, tumor, atau keloid, atau sel abnormal itu tumbuh lagi meski sudah dioperasi? Ya, jawabannya adalah bahwa itu adalah masalah pada kesalahan perintah pada level DNA. Ya, DNA itu sebagaimana yang kita ketahui terdapat pada inti sel ya, di mana ini merupakan suatu pusat kode genetik. Nah, kerusakannya di mana? Bisa pada DNA, bisa pada RNA-nya, ya messenger, ya bisa di mana-mana. Nah, kalau sudah kesalahannya perintah, maka tentu saja ya kalau salah perintahnya ya nanti eksekusinya ya tentu saja juga salah. Nah, itu ya. Jadi kalau kalau masalah definisi daripada sel abnormal tentu saja adalah sel yang berbeda, baik itu bentuk, karakter, atau sifat dari sel asalnya, ya sel induknya itu. Nah, itulah dinamakan sel abnormal. Ya, bagaimana bisa terjadi? Ya, karena terdapat suatu miss atau kesalahan pada tingkat level pusat kode genetiknya ataupun pada level messengernya. Sehingga baik perintahnya maupun pesan yang dibawanya bisa saja terjadi kerusakan tentunya. Ya, sahabat kami semua, tubuh kita memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasi. Jadi, sel adalah penyusun tubuh kita yang paling kecil yang hidup. Ya, tentu saja sebagai suatu hal yang hidup, dia memiliki sifat-sifat sesuatu yang hidup. Dia butuh nutrisi ya untuk proses yang dia jalani sebagai sesuatu yang hidup. Sel juga beregenerasi sebagaimana manusia juga secara utuh dia itu beregenerasi ya, sel juga beregenerasi. Namun untuk beregenerasi sel itu membutuhkan nutrisi, membutuhkan makanan. Kalau nggak ada makanan maka sel juga nggak bisa beregenerasi. Ya, nah apabila terjadi suatu hal yang tidak sesuai pada sel ini, tentunya proses regenerasi yang dijalani oleh sel juga akan bisa tidak sesuai. Normalnya sel itu punya umur. Jadi dia akan rusak, dia akan mati dan kemudian akan diganti oleh sel baru yang sama persis, baik itu bentuk, karakter, ya, sifatnya semuanya sama. Ya, namun pada satu keadaan maka sel baru yang terbentuk itu memulai memiliki bentuk yang berbeda, karakter yang berbeda, sifat yang berbeda. Mengapa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, lanjut tadi dari yang sudah di-share ya. Hmm, oke. Ya. Nah, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi bahwa pusat kode genetik itu terletak di inti sel. Itu yang menentukan bagaimana kualitas regenerasi sel itu sendiri. Ya, apa yang dilakukan oleh sel itu juga dipengaruhi pada pusat kode genetik. Ya, itu terletak di inti sel. Ya, namanya DNA. Ya, nah apa sih DNA itu? Gambarannya bagaimana sih? Nah ini ya, ini ada RNA, ada DNA. DNA deoksiribonukleat asik ya, kalau RNA ribonukleat asik
ya, merupakan suatu rangkaian nukleotid yang saling berhubungan seperti rantai ini. Kita lihat ya, ada RNA, ada DNA. Ya, ini DNA, ini RNA. Ya, merupakan ya RNA merupakan hasil transkripsi dari suatu fragmen DNA. Sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek jika dibandingkan DNA. Ya, umumnya juga DNA ini terdapat pada inti sel. Nah, kalau RNA itu terdapat dalam sitoplasma, khususnya ada pada ribosom, suatu bagian dari organel sel. Nah, untuk mekanisme sintesa ya pada sel itu, jadi sintesa protein terdiri atas dua tahap, yaitu transkripsi dan juga translasi. Ya, transkripsi meliputi proses duplikasi DNA, membentuk ya diferensial RNA dalam inti sel. Setelah itu dRNA, kita nyebut tadi diferensial RNA, keluar dari inti sel dan asam-asam amino diangkut oleh tRNA ya dari sitoplasma. Ya. Translasi meliputi proses perangkaian asam-asam amino dalam ribosom dan terbentuklah polipeptid ya. Polipeptid ya, suatu rangkaian pembentuk protein ya, dan kemudian sel siap membelah identik dengan induknya. Identik dengan sel awalnya. Ini kalau proses-proses yang terjadi ini adalah terjadi secara fisiologis. Nah, kalau terjadi kerusakan di semua apa di mana bagian semua bisa terjadi di mana-mana, ya. Maka proses ini akan terganggu. Sehingga kalau kesimpulan kalau proses fisiologis itu sel siap membelah identik dengan induknya, maka apabila terjadi sesuatu hal yang merusak di sini, maka yang siap ini maka sel siap membelah ya belum tentu identik dengan induknya. Bahkan bisa menjadi suatu hal yang berbeda dengan induknya. Dan inilah yang kita sebut sebagai sel abnormal ya. Sel abnormal ini ya kalau bisa menjadi suatu biang dari terjadinya kondisi yang kita sebut sebagai kanker. Memang kalau dipikir ya para sahabat kami semua, tidak perlu harus banyak. Cukup satu terjadinya. Ya, seperti analoginya seperti kita menanam benih pohon terembesi. Kita tanam, ya kita sirami, subur, ya dia akan tumbuh. Nggak tergesa dia, nggak tergesa. Dia akan tumbuh seperti waktunya lah, istilahnya gitu, sesuai dengan waktunya. Tumbuh, tumbuh, semakin lama semakin besar. Ya akarnya semakin kuat, pohonnya semakin kuat. Dan pada saat itulah semuanya sudah dirusak semuanya ya. Kiri kanan sudah terusak. Dan itulah ibaratnya. Tidak perlu harus 2, 10, 1000 ya. Kerusakan DNA ini cukup satu saja. Maka sudah akan terbentuk sel kanker yang akan tumbuh. Ya saudara-saudara sahabat Tonu semua. Nah ini ibaratnya ilustrasi nih ya. Nah, ilustrasi nih yang biasanya dilakukan ya dalam setiap edukasi konsep Karnus yang bahas tentang sel abnormal ya, ilustrasi kesalahan perintah. Nah, misalnya nih Alex ya, namanya Alex ini dinner di restoran, makan malam di restoran, dia pesan rawon ya, pesan rawon ya, kemudian dicatat oleh pelayannya dan kemudian diberikan kepada kokinya ya, kepada chefnya ya, ini chefnya dan chefnya ini akan memberikan resep ya, memberikan resep yang akan diberikan kepada siapa, yang bikin masakannya siapa, koki ya. Nah, sebentar ya, ini masih bocor ya. Oke, saya mute dulu, mohon maaf. Oke, berlanjut. Nah, koki ini yang akan memasak resep dari siapa? Dari chef ini. Ya.
bikin sate ya. Alex di sini pesan rawon ya. Kemudian dapat resep ya oleh chef, diresepkan sate. Lah, kok bikin sate? Waktu didangkan, loh saya pesannya rawon. Kok dibikinkan sate? Ah, maka sate ini akan dibuang. Alex pesan lagi. Oh, namanya dia kepingin rawon kok, maka dia ya udah saya pesan lagi. Saya pesan rawon, tapi oleh chefnya ini selalu dibikinkan resep sate, maka kokinya akan selalu membuat sate. Ini. Jadi yang salah siapa nih? Yang salah sebenarnya di level chef. Ya, karena salah. Begitu ini salah, maka kokinya tinggal masaknya akan tetap salah. Ya. Nah, Alex dianalogikan sebagai organ yang kehilangan sel, yang ingin penggantian sel yang baru. Ya, namanya ada sel yang rusak, ada sel yang mati, tentu saja secara normal akan dilakukan proses proses bentar, proses regenerasi sel. Ya, kemudian chef itu diasumsikan sebagai DNA pada pusat kode genetik pada inti sel. Nah, koki diasumsikan sebagai kromosom dan mitokondria yang siap menduplikasikan resep dari DNA. Nah, sate itu diasumsikan sebagai sel kanker. Hasil dari perintah ya yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya, bisa sel kanker, bisa kista, bisa tumor apapun ya. Jadi itu semua kita namakan sebagai sel abnormal. Nah, tindakan membuang sate tadi adalah diasumsikan sebagai tindakan operasi kanker kista dan sel abnormal. Dibuang, dibuang. Sel tentu saja adalah tetap saja karena kebutuhannya harus makan rawon, maka tetap minta rawon. Tapi selalu dibikinkan sate. Akan selalu tumbuh sate. Karena apa? Salah pada tingkat chefnya. Ya, nah, tindakan yang lebih brutal ya dari operasi ini adalah kemoterapi, di mana tidak hanya sate saja yang dibuang, namun meja dan kursi, bahkan si Alex sendiri bisa jadi korban. Jadi bukan hanya sel kankernya yang akan dieliminasi, tapi juga sel-sel yang sebenarnya merupakan sel-sel normal pada tubuh kita. Nah, konsep medis dan herbal selama ini hanya fokus pada sate saja, satenya saja, pada kankernya saja. Tidak menangani chefnya. Padahal yang nggak beres apa? Chefnya. Karena chefnya nggak beres, dia memberikan resep yang salah kepada kokinya. Ya, kalau tindakan medis, ya, kemoterapi, ya, kemudian operasi. Maaf sebentar ya, saya. Ya, baik. Dilakukan kemoterapi, ya, dilakukan operasi. Ya, kemudian kalau herbal dilakukan, nah ini dalam tanda kutip kemoterapi herbal ya, misalnya daun sirsak, keladi tikus dan lain sebagainya. Ya ini sama saja ya. Karena apa? Kita fokusnya hanya ke satenya saja, tidak ke chefnya. Kita tidak fokus pada kerusakan yang terjadi pada DNA. Ya, kita fokus hanya pada kankernya saja. Bagaimana untuk mengeliminasi kanker. Nah kalau prosesnya ini tidak diatasi, maka ya akan tetap tumbuh dia. Semestinya kita harus menangani akar Oh iya, permasalahannya pada DNA. Dan kemudian kita akan iya tarik itu udah benang merah sering pada akar ditangani. permasalahan yang sebenarnya. Ya, ya sebentar ya, bocor ya. Saya mute dulu. Oke, ya itu yang selama ini kita saksikan ya suatu metode penanganan masalah sel abnormal ya. Dalam hal ini adalah kanker yang selama ini menjadi tata laksana dalam penanganan pasien-pasien dengan kanker ya. Belum menyentuh akar permasalahannya, belum menyentuh chefnya tadi ya, hanya fokus pada kankernya saja. Nah, pertanyaannya kenapa DNA itu bisa salah perintah?
Ya, ternyata DNA itu mudah sekali terpecah pada ikatan ganda ya dengan inisiasi O2. Nah, ini ya. Padahal oksigen itu ada di dalam tubuh kita, ada di dalam darah. Ya, nah, tapi pada kondisi tertentu yang nggak normal, maka dia itu bisa juga menjadi suatu keadaan yang malah menjadi penyakit. Ya, ya inisiasinya membentuk peroksida. Ya, DNA sendiri mudah rusak oleh zat kimia, misalnya hidrokinon, arbutin, ya, kloroform, solvent kimia. Ini ada di mana sih? Kalau kita sehari-hari tahu hidrokinon, arbutin, tahu nggak sehari-hari ada di mana? Ntar ya. Kosmetik. Nah, itu ya kosmetik nih. Ya, dar. Oke. Nah, ya, misalnya kosmetik, ya. Kosmetik yang mengandung bahan yang nah ini bahan yang sifatnya manipulatif sebenarnya ya. Kenapa kok bahan ini hidrokinon arbutin ini kok bisa istilahnya gitu bisa cawe-cawe menyebabkan DNA selain dari efek langsungnya ini juga bisa terpicu dari efek yang punya ditimbulkan oleh hidrokinon maupun arbutin ini. Ya, misalnya apa? Pemakaian hidrokinon Jadi Bun, dan ini yang dengan arbutin Pak Namus ini, Solo, Mbak Desi. Dengar info. bentar ya, saya mute dulu bocor ya. Oke, Nanti baik. jadi co-host dong. Ya, oke, boleh ya. Saya angkat ini Pak Arif sebagai sahabat saya menjadi co-host ya. Nah, ya yang akan menyeleksi. Sementara ya, ini akan saya buka ya. Nanti saya buka sebentar. Saya akan sedikit berbicara, nanti kita akan ada seksi dialog. Ya, jadi misalnya pemakaian hidrokinon dan arbutin ini sebenarnya salah satu yang ditimbulkan adalah zat-zat ini, senyawa-senyawa ini dia manipulatif sifatnya. Jadi dia menghambat kerja dari pertahanan tubuh alamiah kita. Yaitu apa pekerjaannya? Dia menghambat ya melanosit untuk menghasilkan apa? Menghasilkan melanin. Ya, efek yang ditimbulkan adalah memang tubuh kita seakan-akan kulit kita seakan-akan menjadi cerah, menjadi putih ya. Nah, karena itulah ini salah satunya disebut sebagai pemutih ya. Kalau kosmetik kita yang mengandung pemutih ya ini ya, biangnya itu ya. Nah, itu memang tampaknya bagus ya, putih ya, tapi pada saat itulah tubuh kita kehilangan eh, kehilangan eh, mekanisme pertahanan tubuh alamiah ya pada kulit ya, yaitu yang bisa memfilter ultraviolet ya, sehingga tidak langsung bisa memapar pada sel-sel pada kulit kita ya, dihasilkan oleh sel melanosit ya, yaitu itu ya, pewarna kulit ya, melanin itu ya. Sehingga apa? Sehingga kalau ini bekerja, maka melanosit tidak bekerja, melanin tidak terbentuk, sehingga kulit kita menjadi cerah. Tapi pada saat yang sama, maka sinar matahari akan tidak terfilter dan akan terjadi proses kerusakan DNA yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada pusat kode genetik pada inti sel. Ya, jadi bagi mereka yang sedang mengalami masalah sel abnormal, kami sarankan untuk bye-bye pada kosmetik ya, terutama bagi kosmetik yang mengandung ya unsur-unsur bahan pemutih ya. Cantik tidak harus putih tentunya. Ya, oke ya. Nah, kemudian apa? DNA juga bisa mudah rusak karena ionisasi logam berat ya. Logam berat pada Hg ya, ya. Kemudian Pb timbal ya. Cu ini kuprum ya, tembaga ya. Hg
ya Hg ini perak ya. Nah, kemudian radikal bebas membuka jalan pada inisiasi O2 ya. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan DNA rusak ya, logam-logam berat ya, HGPP, CU ya. Itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada DNA. Nah, ini bisa saja itu kalau sehari-hari namanya tahun 2024 tentunya sulit sekali kita menghindar. Karena apa? Ini terdapat pada mana sih? Pada polusi ya. Entah itu polusi industri, polusi kendaraan bermotor, belum lagi ya kita tahun 2024 ini banyak menemui yang namanya produk-produk makanan modifikasi yang ternyata banyak juga mengandung unsur-unsur logam berat ini. Ya, makanan kita loh banyak mengandung unsur-unsur logam berat. Apa misalnya? Banyak-banyak terdapat pada unsur 4P ya, baik itu misalnya pengawet, ya, pewarna, terutama pewarna ini ya, banyak juga dari perasa, pemanis dan lain sebagainya itu memasukkan unsur-unsur yang bisa menginisiasi terjadinya ini kerusakan pada DNA. Ya, memasukkan unsur-unsur yang bisa menyebabkan tumbuhnya apa? Radikal bebas. Nah, sebenarnya kita harus fokus pada ini. Penanganannya gimana? Ya, baik, kita harus tahu juga. Nah, para sahabat kanu semua, ya pembahasan dari tadi itu bahwa ternyata banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan ya, bahkan pada tingkat DNA. Sebenarnya kalau dibahas, lalu kok bisa sampai terjadi itu bagaimana keadaannya? Baik, para sahabat kanu semua, ya sebenarnya tubuh kita itu memiliki kemampuan untuk memproduksi antioksidan endogen. Ya, tubuh kita juga memiliki kemampuan untuk melakukan perlindungan dirinya, pertahanan alamnya. Yaitu karena itu canggihnya manusia itu seperti itu. Ya, karena apa? Karena sebenarnya radikal bebas itu juga dihasilkan oleh tubuh kita. Misalnya metabolisme itu juga menghasilkan radikal bebas juga. Ya, tapi bisa diatasi oleh tubuh kita yang menghasilkan antioksidan endogen juga. Namun kondisi itu hanya bisa terjadi apabila tubuh kita dalam kondisi fisiologis ya, dalam kondisi normal ya. Sahabat Kanu semua, ya akan saya jelaskan kondisi normal di sini bagaimana ya sebentar. Oke, sebentar, oke. Oke. Kondisi normal di sini, kondisi fisik di sini adalah apabila kondisi tubuh kita semua baik organ maupun sistem di tubuh kita berfungsi dengan normal, terutama sel-sel tubuh kita. Sel-sel tubuh kita berfungsi dengan normal, bekerja dengan normal, maka organ tubuh kita berfungsi dengan normal, sistem di tubuh kita berfungsi dengan normal, dan kita sebagai satu kesatuan manusia dalam kondisi yang normal, dalam kondisi fisiologis. Ingat awalnya dimulai dari sel. Sel yang bisa perform normal, perform fisiologis adalah sel yang mendapatkan kebutuhannya secara adekuat, terutama nutrisi. Inilah kenapa kita selalu menggarisbawahi tentang nutrisi sel, nutrisi sel, nutrisi sel, nutrisi sel. Karena sebegitu pentingnya ini. Jadi, untuk menjamin agar proses-proses yang terjadi tadi tidak terjadi pada tubuh kita, sel itu harus normal. Normalnya bagaimana? Sel itu harus mendapatkan nutrisi secara adekuat. Bentar, ya, bentar. Oke, sebentar ya, Bapak Ibu ya. Oke. Oke, berlanjut. Nah, bagaimana
caranya agar sel-sel di tubuh kita itu ternutrisi dengan baik? Semua sel tubuh kita, terutama adalah sel imun di tubuh kita. Karena ketahanan kita terhadap suatu kondisi yang abnormal, ketahanan tubuh kita kepada antigen, ya apapun yang sifatnya merusak, itu tergantung pada sistem imunitas di tubuh kita. Kalau sistem imunitas kita normal dalam keadaan fisiologis, maka insya Allah tubuh kita akan bisa menangkal itu semua. Tapi kalau dalam keadaan tertentu, imunitas tubuh kita dalam keadaan yang tidak normal, lemah, maka kalahlah kita. Tidak perlu untuk terjadi 1 hari, 2 hari, seminggu untuk kalah. Cukup kalah pada satu momen aja. Ya, 1 jam aja lah. Gak usah 1 jam, setengah jam atau beberapa menit di mana saat itu tubuh kita kalah, terjadi pembentukan radikal bebas yang masuk ke dalam sel dan cukup satu radikal bebas yang merusak pusat kode genetik dan akan tumbuh. Ya, itu yang namanya sel abnormal. Maka kita harus mencegahnya itu bisa terjadi. Karena sebenarnya tubuh kita itu sudah pinter. Jadi sebelum terjadi sel abnormal, maka tubuh kita itu ada pos-posnya, itu pos itu ya. Terjadi checkpoint. Ya. Tapi kalau sudah itu ya, kadung terjadi proses mutasi, maksudnya terjadi mutasi sel ya, kerusakan sel tadi, kemudian sudah terjadi proses regenerasi sel, ya, maka bisa dikatakan terlambat sudah. Satu sel kecil akan bertumbuh menjadi sel besar kalau dia sel abnormal. Maka jangan sampai itu terjadi. Lalu apa yang harus dilakukan agar itu tidak terjadi? Jangan sampai tubuh kita mengalami kegagalan dalam menutrisi sel. Nah itu. Sekarang siapa yang bertanggung jawab untuk menutrisi sel? Sel itu butuh nutrisi. Nutrisinya itu apa sih? Nutrisi sel itu. Nutrisi sel itu makanan sel. Ya. Apakah nutrisi sel itu sama dengan makanan kita? Apakah nutrisi sel itu sama dengan misalnya nasi goreng, sate kambing, ya bakso? Nah, itu adalah calon daripada nutrisi sel. Harus ada yang mengkonversinya menjadi nutrisi sel. Ya. Siapa yang mengkonversi makanan yang kita makan menjadi nutrisi sel? Adalah lambung. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua ya dalam menghadapi konteks seperti ini, sekali lagi hal yang paling penting mendasar yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengembalikan fungsi normal lambung ya. Kembalikan fungsi normal lambung. Kita kembalikan fungsi normal lambung. Bagaimana? Ya, kembalikan kondisi fisiologis. Kalau ada yang gangguan pada lambung, cepat-cepat diatasi. Tapi cara mengatasinya harus benar. Jangan mengatasi masalah dengan cara menambah masalah. Ya. Nanti kita kalah sama Pegadaian. Ya, karena Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Ya. Jangan mengatasi masalah dengan cara membuat masalah baru. Ya, kalau misalnya ada gangguan lambung, cepat atasi gangguan itu. Cepat lakukan rekonstruksi lambung tanpa merubah kondisi fisiologis daripada lambung. Jangan sampai ada proses uh, menetralkan asam lambung dan sebagainya. Jangan, karena pada saat kita menetralkan asam lambung ya, baik itu dengan obat-obatan lambung maupun dengan mengkonsumsi air alkali, maka saat itu juga lambung kita menjadi gagal berfungsi. Kita mengalami kegagalan fungsi lambung. Ya, fungsi lambung gagal berarti kita akan mengalami kegagalan mengkonversi makanan yang kita makan menjadi nutrisi sel. Ya, jadi penting sekali ya. Di sini 2 hal yang penting sekali. Yang pertama adalah bagaimana kita makan makanan yang berkualitas. Ya, makan makanan yang berkualitas. Yang kedua adalah fungsi lambung yang fisiologis. 2 ini harus ada. Kalau makanannya sudah berkualitas, tapi kalau lambungnya bermasalah, tidak berfungsi normal, maka makanan ini nggak bisa dikonversi menjadi nutrisi sel. Demikian sebaliknya, kalau misalnya lambungnya bagus, tapi kalau makanannya nggak berkualitas juga nggak mungkin ada nutrisi sel. Ya, jadi makanan yang berkualitas, kemudian kondisi lambung yang normal. Ya, kemudian
Faktor yang kedua adalah bagaimana kalau misalnya nutrisi sel itu sudah tersedia secara adekuat, jumlahnya cukup, maka dia harus didistribusikan kepada seluruh sel di tubuh kita, ya dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan baik. Untuk itu yang membawa siapa? Membawa adalah darah. Ya, karena itu darah harus dilindungi. Ini adalah proses yang penting sekali. Darah dilindungi dari apa? Darah itu membawa nutrisi sel. Dia harus dilindungi oleh apa? Oleh hal-hal yang merusak nutrisi yang dibawa oleh darah. Nah, itu penting sekali ya. Akan saya cuplikan pentingnya untuk nutrisi yang dibawa oleh darah. Ini ya. Bentar ya. Saya Nah, ini nutrisi yang dibawa oleh darah itu rawan sekali untuk apa? Untuk dioksidasi. Nah, ini ya. Nah, nih dioksidasi. Nah, ini. Nah, ini tahapan oksidasi. Nah, ya. Kenapa DNA bisa nah ini tahapan ini. Nah, tahapan bisa salah ya, bisa terjadi kerusakan ini ya. Ya. Jadi dimulainya dari bagaimana nutrisi yang dibawa oleh darah tadi bisa teroksidasi. Ya. Jadi oksidasi nutrisi oleh darah ini ya. Ya, ini pembentukan radikal bebas akibat pengaruh logam ya yang multivalensi, radiasi ya, energi tinggi pada suatu molekul oksigen, hidrokarbon dan air. Ya, proses penstabilan radikal bebas dengan mengambil elektron dari suatu molekul hidrokarbon. Ya, contoh molekul minyak DNA protein. Ya, itu ya propagasi, inisiasi di sini ya pembentukan radikal bebas. Kemudian terminasinya adalah pembentukan senyawa baru dan radikal baru yang siap mempropagasi molekul yang lain. Ya, ini yang bisa terjadi pada nutrisi yang dibawa oleh darah teroksidasi. Proses ini jangan sampai terjadi. Nah, bagaimana caranya agar tidak terjadi proses ini? Sebentar ya, kan saya cari. Nah, ini ya. Bentar. Ya, saya share lagi. Nah, ini ya. Aduh, tadi. Bentar ya. Ini ya. Yang diperlukan apa? Dan diperlukan adalah antioksidan ya, endogen ya untuk melindungi itu. Kemudian apa? Ikatan kompleks ya. Nah, itu. Sekarang saya bahas dulu glutathione ya, adalah endogen antioksidan ya, endogen antioksidan ya, adalah antioksidan yang berbentuk protein ya, berfungsi melindungi kerusakan sel akibat oksidasi radikal ya. Nah, ini
juga dari peroksida ya, melindungi kerusakan dari peroksida, kemudian juga logam multivalensi. Ini berupa suatu antioksidan endogen ya, yang non esensial, maksudnya bisa dibentuk, diproduksi oleh tubuh kita Oh ya, karena katanya mau pijitin bisa gimana? diproduksi di dalam tubuh manusia ya. Nah, bentar ya, bocor nih HP ya. Oke. Ya, lalu bagaimana jika kita minum glutathione, kan di luar sana itu banyak ya, ada yang jual glutathione oral, glutathione tidak berguna ya. Karena glutathione yang dikonsumsi lewat oral ini akan dicerna lambung menjadi asam amino juga maksudnya ya, menjadi asam amino sehingga fungsi antioksidannya juga akan hilang ya, karena glutathione adalah suatu zat yang diproduksi oleh tubuh manusia sendiri. Jadi tubuh kita hanya perlu menyediakan asam amino yang adekuat ya. Tapi minta singgahnya Inggris. Tapi bagaimana tubuh kita bisa membentuk asam amino yang adekuat kalau lambung kita tidak berfungsi normal? Kalau lambung kita tidak berfungsi normal, maka proses memecah protein menjadi asam amino yang akan diproduksi menjadi glutathione juga akan berkurang, ya nggak maksimal. Ya banyak dibuangnya protein karena kegagalan lambung dalam memecah protein menjadi asam amino. Ya. Kemudian apa? Kemudian butuh ikatan kompleks. Ya, ini kalau ikatan kompleks. Nah, ini ya. Ikatan kompleks. Ikatan kompleks ini, nah ini kita jelaskan ya. Ada pada salah satu nutrisi kita ya, namanya Algatia, di mana mix pencampuran antara kolagen yang dikandungnya dengan tanin akan membentuk ikatan kompleks. Ya, ikatan kompleks ini ya. Nah, ikatan kompleks ini bekerjanya akan dia mengikat heavy metal. Ini bukan musik heavy metal ya, tapi logam multivalensi ya, logam berat ya, ataupun racun ya. Ya, dia akan mengikat dan akan membuangnya. Fungsi antioksidannya dia akan menetralkan radikal bebas sehingga menjadi non radikal sel. Ya, ini kita lihat kalau ini salah satu nutrisi produk nutrisi Karnus ya. Ternyata dia ini kalau dibandingkan dengan produk jenis ya, Algati vs Green Tea ya. Kita lihat ini. Ya, dia mengandung ikatan kompleks ya. Beda ya. Saudara ya, dengan pembesaran yang sama 400 kali ya. Ternyata tidak terdapat ikatan kompleks. Lihat, ini dilihat ini. Ternyata ada ikatan kompleks. Luar biasa ya. Ini saya, nah ini ya, produk Algatin. Dia mempunyai ikatan kompleks untuk mengikat logam berat. Mempunyai antioksidan yang kuat, yang sudah dibuktikan pada profil darah pasien kanker. Mempunyai bahan baku yang akan dipakai untuk pembuatan glutathione. Dan otomatis dia akan memperbaiki energi darah. Ya, suatu kombinasi yang sempurna, yaitu kalau para sahabat Karnus semua mungkin sudah tahu bahwa untuk proses ini ya, jadi proses untuk rekonstruksi lambung, mengembalikan lambung dalam kondisi normalnya, maka diperlukan untuk agi sereal, maka untuk perlindungan darahnya, melindungi nutrisi dari proses oksidasi, maka yang diperlukan adalah Algati. Ini semua tercantum dalam ini. Nah, ini ya. 6 pilar penerapan konsep Karnus. Pemahaman singkat konsep Karnus dan Melegisnya. Ya, ini yang dilakukan untuk tata laksana penderita kanker menurut konsep Karnus. Ya, sebenarnya mudah saja kalau kita tahu. Ya, kalau kita nggak tahu ya jadi sulit. Ya, gimana caranya? Yang pertama adalah memperbaiki metabolisme tubuh sampai tingkat sel. Gimana caranya? Memperbaiki fungsi lambung dengan pati resisten dan kolagen tipe 3 dari tulang sapi. Hindari obat atau minuman penetral asam lambung. Lalu gimana caranya praktisnya?
minum AGI sereal. Ya, kemudian pastikan nutrisi sel tersedia dengan cara makan banyak lauk dan bervariasi. Ya, kemudian lindungi nutrisi sel yang diangkut oleh darah dari resiko oksidasi dengan ikatan kompleks dan antioksidan dengan cara mengkonsumsi algati. Kemudian mengkonsumsi makanan manusia, yaitu makanan yang terbuat dari unsur herbal atau alami tanpa adanya bahan tambahan sintetis. Ya, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, bebas dari 4P, pengawet, pewarna, perasa, maupun pemanis yang sifatnya sintetis. Yang ketiga, hindari makanan yang dimodifikasi, sulit dicerna oleh metabolisme tubuh. Misalnya margarin, ya, primer, ya, dan sebagainya. Kemudian bakar lemak yang di dalam darah menjadi energi. Ya, dengan cara mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi beras karnus atau beras fortifikasi NAD. Dengan cara gimana? Pemberian makanan yang diperkaya dengan serat alami. Ya, tentu saja mengandung NAD yang dirancang untuk memudahkan terjadinya reaksi beta oksidasi pada mitokondria sel, selain juga aktif olahraga dan mengatur kalori asupan makanan lainnya. Yang kelima, tentu saja berlakunya algoritma kuantum di mana kita harus berpikir positif, ya, ikhlas, bersyukur, ya, ridho dengan apa yang Tuhan atau Allah ujikan pada kita, ya, kemudian tubuh cukup istirahat, jadi miliki waktu istirahat yang cukup dan berkualitas, ya. Kemudian tentu saja kita banyak mendekat kepada Allah, ya. Ini ya tidur tidur cukup dan berkualitas, ya. Kemudian manajemen stres yang baik. Dan yang last tapi not least, ya, adalah proses berjemur. Tentu saja tanpa sunblock tadi karena, ya, yang tadi itu yang pemutih sunblock dan sebagainya itu ternyata juga akan bisa membuat kehilangan mekanisme pelindungan alami tubuh kita, ya, mekanisme defense, ya, alamiah pada tubuh kita, yaitu melalui uh, melanosit tadi yang memproduksi melanin yang untuk memfilter sinyal ultraviolet, ya. Nah, ini kita diharapkan untuk melakukan berjemur pada saat jam 10 sampai jam 13, ya, agar mendapatkan sinar UVB yang penting sekali untuk apa? Untuk proses metabolisme sel, ya. Nah, ini ya sinyal UVB. Tentu saja pada saat jam segini kita juga mendapatkan manfaat dari UVA yang juga memiliki manfaat pada sirkulasi kita di mana dia menginduksi timbulnya nitrous oxide yang sangat berguna untuk sirkulasi darah kita. Nah, itu yang harus dilakukan para sahabat karena semua. Dan insya Allah dengan melakukan itu semua, hasilnya ternyata alhamdulillah sudah banyak membantu para sahabat Karnus, ya, yang mengalami problem kesehatan kanker, ya. Sini sebentar saya ini. Nah, ini saya share lagi. Ini ya, penerapan konsep Karnus dalam penanganan penyakit kanker. Nah, ini kasus pertama adalah adik kita Mutiara Sari dari Surabaya yang mengalami retinoblastoma stadium 4 yang sebelumnya dirawat di RSUD Dr. Sutomo, ya. Seperti ini maksudnya, retinoblastoma stadium 4. Tahun 2016, ya, bertemu dengan tim konsep Karnus dengan kondisinya, ya, sudah, ya, ya, kemudian, ya, diagendakan kemoterapi tapi nggak dilanjutkan, ya, sama keluarganya karena setelah kemoterapi yang ketiga kondisinya drop, ya. Kemudian ketemu dengan tim konsep Karnus dan mendapatkan perawatan ini, ya, tahun 2017 ini, ya. Dan ini anaknya, ya, tahun 2024, ya, sampai sekarang ini dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat, juga memiliki kualitas hidup yang baik, bisa sekolah dengan baik juga. Dan kasus kedua ada Syafa, ya, menderita tumor otak, ya. Tumor ini, ya, ini, ya, sudah dilakukan operasi juga ini tahun 2017 dan alhamdulillah sampai sekarang, ya, ini, ya, bisa bersekolah dengan baik. Kemarin udah lulus sekolahnya, nah, alhamdulillah.
Kemudian kasus yang ketiga Bu Saminto dengan kanker kolon ya, kanker kolorektal ya, stadiumnya sudah stadium 4. Ini bahkan dari pihak itu rumah sakit sudah angkat tangan ya, do nothing ya, tinggal memotivasi katanya seperti itu ya. Tahun 2015 dan eh, ini tahun 2016 kondisinya sudah semakin baik ya. Setelah 10 bulan setelah penerapan konsep Karnus oleh tim konsep Karnus ya sudah membaik, hasilnya juga CA markernya juga bagus. Ini tahun 2017 semakin membaik kondisinya dan sampai sekarang orangnya masih sehat walafiat ya Bu Saminto, alhamdulillah. Dan itu adalah contoh-contoh dari penerapan konsep Karnus dan semoga bisa memberikan pencerahan kepada para sahabat Karnus semua dan yang penting juga jangan putus asa untuk berbuat yang terbaik untuk bisa mencari solusi. Tentunya dari kami konsep Karnus kami menawarkan suatu solusi untuk para sahabat Karnus semua yang sedang memiliki masalah ya, masalah kanker dan kabar gembiranya kami memiliki program yaitu program P3D, program pendampingan dan penanganan penyakit degeneratif ya di mana bisa diikuti oleh siapa saja yang ingin mengikutinya ya boleh diikuti siapa saja. Di sana akan diterapkan penerapan konsep Karnus secara intens, ada pendampingannya, ada petunjuknya dan juga ada fasilitas canggih yaitu berupa Karnuspot di mana bisa memantau progres dari para pesertanya dan insya Allah dengan mengikuti uh, program itu kondisi apapun itu ya misalnya khususnya pada kondisi penyakit kanker yang sedang dialami juga akan bisa teratasi ya ikhtiarkan yang terbaik jangan berputus asa insya Allah selalu ada jalan keluarnya ya demikian materinya. Sekarang apabila para sahabat Kanus ada yang ingin bertanya, saya ya Resen. Oke, saya berikan kesempatan ya. Sebentar ini saya ini ya, saya setting untuk uh, bentar. Oke. Oke, silakan. Di-unmute bisa nggak? Halo, Bisa kan? Di-unmute. Oke, Pak Syauki. Ini siapa nih? Pak Widodo, Pak Widodo. Oh, Pak Widodo. Dr. Iswan. Oh, Pak Widodo boleh, Pak Widodo. Ya, saya berikan kesempatan dulu, Pak Widodo. Silakan, Pak Widodo. Iya, terima kasih Dr. Iswan. Baik. Saya mengenal konsep Karnus ini kan dari Pak Iwan ya di TikTok itu ya. Ya, oke. Edukasinya cukup bagus menurut saya gitu. Dengan adanya apa itu sel abnormal ya seperti itu. Kalau saya boleh tanya, ini kan saya sama istri itu sudah ngikutin Karnus baru 4 bulan, Pak Dr. Iswan. Ya. Kalau dilihat dari sel darah merah itu kan regenerasi selnya itu kan setiap 90 hari sampai 120 hari ya. Betul Pak, 120 hari. Sekitar 4 bulan, 3 sampai 4 bulan itu akan diperbarui seperti itu. Nah, itu yang terjadi setelah mengkonsumsi nutrisi Karnus itu menurut saya ada plus minusnya. Plusnya itu juga banyak, tapi minusnya juga ada. Ya. Nah, seperti itu. Hanya masalahnya kalau untuk istri saya yang kena CA, itu kapan hari memang sebelum ikut Karnus itu kan sempat di kemo. Jadi sekitar CA 125-nya itu sekitar tak terhingga mungkin Dokter Iswan. 6.000 nggak bisa kebaca lah gitu. Terus sampai setelah kemo itu turun menjadi 1.200, turun lagi menjadi 900, kemudian kenal sama konsep Karnus. Akhirnya saya kasih nutrisi Karnus gitu, tapi menurut Pak Iwan jangan dilanjutkan kemonya katanya gitu. Akhirnya istri saya nurut. Setelah ikut selama 3 bulan itu kok banyak keluhan gitu. Keluhannya mungkin ya mungkin akibat lain dari nutrisi itu ya. Artinya
yang lengannya itu ngilu seperti itu, terus pinggangnya sakit gitu. Akhirnya iseng-iseng saya cobalah periksa CA-nya lagi gitu. Ternyata CA-nya justru naik, Dokter Rizwan, 1015 gitu loh. Sehingga saya itu ketir-ketir gitu, waduh, ini kalau naik terus nanti kumat lagi nih gitu saya gitu. Akhirnya sekarang menjalani kemo lagi, Dokter Rizwan gitu. Iya. Nah, mungkin pertanyaannya dari tahun 2016 apa yang disampaikan oleh Dr. Iswan itu tadi kan berapa persen yang mengalami kemo, yang menjalani kemo itu paling sedikit kan 2-3% aja gitu. Nah sekarang mungkin yang saya tanyakan itu kalau yang nutrisi Karnus ini kira-kira keberhasilannya berapa persen gitu loh, Dr. Iswan? Ada sekitar 80% atau berapa gitu. Mungkin itu aja, Dr. Iswan. Barangkali kalau punya pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Itu aja, Dr. Iswan. Terima kasih banyak. Baik. Sebenarnya begini ya para sahabat Karnus semua. Jadi tubuh kita itu sebenarnya sudah pintar sebenarnya. Jadi bagaimana tubuh kita itu bisa melakukan suatu DNA repair ya. Kalau yang sudah saya jelaskan tadi bahwa terjadinya proses sel abnormal, pertumbuhan sel abnormal itu salah satunya dikarenakan kerusakan pada pusat kode genetik ya, pada DNA-nya. Dan tubuh kita itu memiliki kemampuan untuk melakukan DNA repair. Dan itu yang kita tuju ya dengan penerapan konsep Karnus tentunya. Dan diharapkan memang penerapan konsep Karnus itu tidak saja mengkonsumsi nutrisi Karnus ya, tidak berhenti di situ, tapi juga penerapan konsep Karnusnya Pak Widodo. Jadi mohon untuk kita bisa itu ya, bisa lebih intens dalam juga bisa membantu Ibu untuk bisa menjalani prosesnya. Jadi melaksanakan tadi itu 6 poin itu penerapan konsep Karnus itu benar-benar dijalankan ya secara maksimal. Memang problemnya mereka-mereka yang menerapkan konsep Karnus ini kebanyakan memang sudah pada suatu kondisi ya di mana memang sudah terjadi pertumbuhan sel abnormal ya. Jadi sudah ada pertumbuhan yang sudah menetap, yang terkadang bahkan sudah pada tahap yang lanjut ya. Sehingga tugas kita hanyalah bagaimana kita menstop sebenarnya pintu awalnya. Pintu awalnya di stop. Sebab kalau apa? Sebab kalau pintu awal yang membuat terjadinya sel abnormal ini tidak di stop, maka pertumbuhannya akan terus berjalan. Bahkan bisa jadi lebih cepat dari itu. Jadi pintunya ditutup dulu. Nah kalau pintunya sudah ditutup, maka infrastrukturnya kemudian ditata. Bagaimana kita menguatkan sistem imun kita ya. Kemudian tergantung tubuh kita. Apabila tubuh kita sudah memiliki kekuatan, maka sel yang sudah eksis di dalam tubuh kita akan bisa tertangani. Kalau belum maka masih dalam proses perang ya. Proses perangnya masih berjalan, ya masih balapan istilahnya gitu. Nah, proses yang dituju oleh penerapan konsep Karnus para sahabat Karnus semua untuk menangani masalah sel abnormal. Yang pertama, konsep Karnus berusaha ya untuk melakukan percepatan proses apoptosis. Jadi sel kanker itu dan sel-sel normal pada umumnya itu memiliki waktu ya, istilahnya itu proses mematikan diri yang terprogram. Namanya proses apoptosis. Jadi umurnya misalnya kalau sel darah merah 120 hari, nah itu dia akan rusak dan kemudian diganti sel yang baru. Dan proses itu yang berusaha dipercepat oleh tubuh kita. Tentu saja itu memerlukan waktu ya. Kemudian apalagi yang disasar adalah berusaha untuk menghambat proses proliferasi sel ya, terutama sel abnormal. Itu yang berusaha dihambat. Kemudian proses apa lagi yang disasar adalah mencegah sel kanker itu ya membuat jalur-jalur yang dipakai untuk bisa mencari makan atau menghambat proses angiogenesis yang bisa diciptakan oleh sel kanker itu. Itu dihambat, dicegah, sehingga apa? Harapannya kalau misalnya sel itu dicegah untuk melakukan angiogenesis, maka dia tidak akan mendapatkan makanannya yang cukup, sehingga diharapkan dia juga akan menjadi mati.
Dan proses ini tentu saja memang memerlukan waktu ya, apalagi kalau misalnya sel itu sudah bertumbuh, tentunya memang balapan. Karena apa? Sebenarnya secara fakta bahwa sel kanker itu ternyata kalau dia sudah eksis, maka sebenarnya dia lebih kuat dari sel-sel yang normal. Jadi kalau ada nutrisi masuk, maka dia rebutan gitu, dia lebih menang daripada sel-sel normal pada tubuh kita. Dan itu kita lakukan secara bertahap ya tentunya, dan hal-hal lain secara penerapan konsep Karnus mohon untuk dilakukan ya Pak. Jadi kalaupun itu dilakukan proses kemoterapi, katakanlah memang harus dilakukan proses kemoterapi, minimal dengan penerapan konsep Karnus setelah itu bisa memberikan dampak di mana kalau misalnya kemoterapi tanpa penerapan konsep Karnus, maka dampak merusaknya akan lebih luas. Dengan penerapan konsep Karnus, maka diharapkan efek-efek buruk daripada penerapan konsep Karnus akan efek-efek buruk daripada proses kemoterapi itu akan bisa dicegah. Itu apabila memang dilakukan proses kemoterapi. Memang salah satu yang kita cegah untuk mereka-mereka yang melaksanakan proses kemoterapi adalah rusaknya sel-sel normal tubuh kita, Pak, ya. Jadi karena itulah kita meminimalkan terjadinya proses kemoterapi itu. Jadi menurut saya berproses aja, Pak, karena prosesnya itu sebenarnya sudah diawali memang jauh-jauh hari sebelumnya, ya. Sudah mungkin prosesnya sudah bertahun-tahun. Nah, sekarang kita bantu ya untuk bisa pulih dengan cara memulihkan kondisi fisiologisnya. Nanti biar tubuh kita yang mengatasinya sendiri. Gitu Pak Widodo. Ya, berkoordinasi dengan para pendamping program, nanti kita lebih intensif untuk bisa menerapkan penerapan konsep Karnusnya, terutama pola hidup sehatnya, dan nutrisi Karnus adalah bagian dari penerapan pola hidup sehat. Ya, Pak, nanti akan dipetakan lagi. Saya harapkan seperti itu Pak Widodo. Kalau yang data untuk yang berapa persen itu punya nggak, Dokter Iswan, konsep Karnus? Nah, ini jadi ya, untuk pendataan ini untuk berapa persen, tentunya bagi mereka yang melakukan penerapan konsep Karnus, tadi sebagaimana yang sudah saya katakan, kami tidak bisa untuk mengikat mereka yang menerapkan konsep Karnus, karena banyak dari mereka yang dalam penerapan konsep Karnusnya, tentu saja misalnya penerapan 1 bulan, 2 bulan, kemudian sudah berhenti, ya, kemudian tidak diteruskan, sehingga kami tidak mempunyai data pastinya apakah kondisinya sudah memang sudah terbebas dari kondisinya atau belum. Ya, kalau misalnya itu sudah membaik, maka dia tiba-tiba nggak ada kabar gitu saja. Jadi memang kita kesulitannya untuk bisa mengumpulkan data-data dari mereka yang menerapkan konsep Karnus, ya. Data-data tadi itu yang sembuh itu adalah mereka-mereka yang intens untuk berkomunikasi dengan kita dan terpantau, ya, sampai mereka kondisinya membaik. Tapi lebih banyak dari mereka yang datanya tidak ada melaporkan kepada kami, sehingga kami kesulitan untuk bisa mengumpulkan data-data dari mereka yang menerapkan konsep Karnus. Tentu saja ada keberhasilan dan juga ada ketidakberhasilan. Pun dimanapun dengan mereka yang mengalami proses tata laksana secara medis pun di rumah sakit juga, meskipun kemoterapi juga seperti yang saya katakan tadi, angka keberhasilan kemoterapi itu sebenarnya juga rendah sekali, ya. Jadi sebenarnya meskipun dilakukan terapi medis pun juga resiko untuk terjadinya kegagalan itu juga sangat tinggi sekali untuk kasus-kasus kanker. Seharusnya kalau dari pihak kami, mereka yang menerapkan konsep Karnus harus sabar menerapkan konsep Karnus, dan nanti sehingga kondisinya bisa terpantau oleh kami dan kita lalui bersama-sama. Ya, tentunya untuk progres dan lain sebagainya itu sangat individual. Ya, harapan kami juga bisa tertangani. Gitu Pak Widodo. Oke, makasih Dokter Iswan. Baik Pak Widodo. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Pak Haryanto, saya berikan kesempatan. Saya, Pak Sauki siap. Oke, baik Pak Sauki, ya siap. Silakan Pak.
Ya, baik. Salam kenal, Ya, Dokter. Pak Saudi. Saya Ya, dari siap. Pekanbaru. Ya, mungkin langsung Ya. saja ke Ya. pertanyaan. Kan bagaimana proses terjadinya sel abnormal dengan apa namanya dianalogkan dengan apa namanya pesan apa namanya pesan makanan terus salah ya. Nah, kemudian juga bagaimana terjadi kesalahan itu dari stepnya dalam hal ini adalah dari DNA-nya gitu ya. Ya. Kalau kita bilang kerusakan DNA tadi sudah dijelaskan juga, alhamdulillah karena ya paling besar mungkin karena radikal bebas dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, Dok, apakah untuk orang-orang yang sudah positif kena cancer, katakanlah mungkin stadium 3, yang artinya selnya itu sudah terjadi abnormal di sana. Nah, sejauh mana efektivitas atau kemungkinan bisa sembuh atau paling tidak mengurangi terhadap pasien-pasien yang sudah kena cancer yang tidak melakukan operasi secara medis? Apakah konsep Karnus ya kalau secara umum memang secara umum untuk kasus-kasus orang yang sehat atau untuk pencegahan dan lain sebagainya, terutama juga imunitas dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk kasus yang sudah ini artinya selnya sudah apa namanya sudah bakang gitu kan, sudah balelo kata orang Jawa kan. Nah, bagaimana secara ilmiahnya, Dok, ini bisa menghilangkan atau mengovercome cancer ini. Nah, yang kedua, Dok, kalau tadi disebutkan bahwa kesalahan itu terjadi pada chef, kemudian juga karena ya katakanlah dalam hal ini gangguan yang terjadi pada DNA. Nah, secara konsepnya atau secara lebih detailnya, Dok, bagaimana dengan dengan materi genetiknya atau sekuen genetiknya sendiri yang seperti ATGC itu, Dok, yang adenin, timin, sitosin. Nah, itu prosesnya bagaimana, Dok? Apakah siapa yang diserang oleh radikal bebas ini sehingga terjadinya permasalahan sehingga DNA ini salah memberikan instruksi sehingga terjadilah kegagalan di dalam menerima replicate baru, gitu. Mungkin itu saja dulu pertanyaan. Baik. Sebenarnya yang disasar oleh penerapan konsep Karnus adalah bagaimana yang pertama nih ya. Yang pertama adalah bagaimana kita memperkuat sistem imunitas tubuh kita ya. Kalau sistem imunitas tubuh kita sudah bekerja ya lebih kuat, maka dia akan bisa menjadi dia bekerja untuk sel yang sudah eksis tadi ya. Pertanyaan Bapak ya, sudah eksis itu ya. Yang pertama memang yang paling penting kita tutup dulu ya jalur yang bisa menyebabkan terjadinya sel abnormal. Ya, kita tutup tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, hal-hal yang menjadi faktor risiko terjadinya pertumbuhan sel abnormal kita tutup dulu faktor risikonya. Yang kedua, bagaimana imunitas tubuh kita apabila kita sudah perbaiki ya harapannya begitu, maka dia bekerja untuk mengatasi sel abnormal yang sudah eksis. Bagaimana caranya? Tadi dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, tubuh kita ternyata bisa melakukan DNA repair. Jadi apabila terjadi kesalahan ya pada DNA tadi ya, yang saya umpamakan sebagai chef tadi ya, maka diperbaiki di situ. Ya, maka diperbaiki di situ. Dengan perbaikan di situ, maka kemudian juga akan terjadi pertumbuhan yang normal lagi, regenerasi yang normal lagi. Ya, tinggal kita bagaimana mengatasi sel abnormal yang sudah eksis. Ya, tergantung apa seberapa besar kerusakan yang sudah disebabkan oleh yang sudah eksis ini, maka di situ kita lakukan perbaikan lah. Jadi nggak usah lihat ini sudah metastase, ini sudah luas ya, sudah tahapnya sudah non-operable misalnya nggak bisa ditangani. Ya kita tangani. Yang menangani siapa? Yang menangani sebenarnya yang utama adalah tubuh kita sendiri. Dengan cara apa tadi? Dengan cara yang pertama dia mempercepat proses apoptosis pada sel abnormal. Jadi proses kematian yang diprogram itu dipercepat. Kalau misalnya pertama kali dia waktunya mati itu 120 hari, maka dia dipercepat menjadi tinggal misalnya 50 hari. Jadi mempercepat proses apoptosis. Kemudian yang kedua, proses regenerasinya dihambat. Ya,
Ya otomatis karena sudah terjadi DNA repair, otomatis dia terjadi hambatan pada proses proliferasi sel abnormal. Yang ditimbulkan adalah proliferasi adalah pertumbuhan regenerasi yang normal. Itu diharapkan gitu. Yang kemudian yang diharapkannya lagi adalah proses angiogenesis, ya, di mana terjadi proses untuk membuka jalur-jalur yang memberi makan sel-sel abnormal itu dihambat. Ya, jadi sel kanker itu memiliki kemampuan untuk dia itu membuat jalur pembuluh darah sendiri. Namanya angiogenesis, di mana dia akan bisa menarik ya, nutrisi-nutrisi dari darah untuk dialirkan pada sel-sel abnormal. Nah, dia buka jalur sendiri-sendiri, jalurnya dibuka sendiri. Aslinya nggak ada, dia buka sendiri. Nah, itu yang kemudian dirusak dan dihambat. Diharapkan dengan terbatasnya nutrisi yang bisa dikonsumsi oleh sel abnormal, maka sel abnormal akan mati dengan sendirinya. Dan itu tentu saja memang membutuhkan waktu ya, tentu saja. Karena kita tidak memasukkan unsur-unsur zat yang sifatnya merusak sel secara langsung, tapi mengandalkan pada mekanisme pelindungan, mekanisme imunitas tubuh ya secara alami. Yang bekerja di mana? Yang bekerja sel-sel itu, sel-sel imunitas tubuh kita, makrofag. Dia akan makan sel-sel abnormal. Dia mendeteksi hal yang sifatnya abnormal dan dia bekerja, dia merusak. Karena itu ada mekanisme apa? Mekanisme nyeri yang terjadi. Karena apa? Terjadi proses di mana situ berperang. Ya, yang berperang, yang kalah yang sel abnormal atau yang kalah sistem imunitas kita, makrofag kita. Pun dengan misalnya menerapkan penerapan konsep Karnus, ada satu hal yang mungkin bisa diedukasikan kepada para peserta ya, para sahabat Karnus di sini adalah salah satu nutrisi Karnus yaitu Algati itu salah satunya dia bisa menjadi pendeteksi ya, mendeteksi adanya hal yang sifatnya abnormal pada tubuh kita. Jadi dia mendeteksi, oh ini abnormal. Jadi dia bekerja di situ. Makanya pada saat kita mengkonsumsi sel mengkonsumsi Algati, maka terkadang ada rasa-rasa nyeri pada bagian tubuh yang lain. Ini pusatnya di sini, tapi di sini terjadi hal yang kok nyeri di sini. Nah, ternyata dia sekaligus berfungsi sebagai sign marker, ya. Jadi hal yang abnormal di situ terdeteksi oleh Algati dan kemudian dia memberitahukan kepada imunitas tubuh kita untuk bekerja di situ. Sehingga terjadi peperangan di situ ya antara sel imunitas tubuh kita ya. Dalam hal ini makrofag yang dimana dia berusaha untuk mengeliminasi sel-sel abnormal yang di situ. Dan itu bisa terjadi di mana saja. Dan diharapkannya seperti itu, Pak. Jadi proses terjadinya mekanisme alami ya imunitas tubuh kita yang bekerja untuk bisa mengalahkan sel kanker yang sudah eksis. Jalurnya itu tadi, mekanisme itu tadi yang kita tuju. Dan salah satu hasil dari uji klinik ya tentang penerapan Algati untuk penderita kanker adalah bukti bahwa Algati memiliki khasiat anti kanker yang sifatnya selektif. Ya, memang penelitiannya waktu itu dilakukan oleh Dr. Sugeng Ibrahim ya dalam disertasinya itu masih menggabungkan antara penggunaan Algati ya dalam hal ini adalah GCG dengan salah satu metode kemoterapi yaitu 5FU. Nah, tapi penerapan 5FU saja tanpa Algati ternyata memberikan dampak tidak seperti kombinasi antara penggunaan kemoterapi dan Algati. Nah, sehingga pada waktu itu akhirnya disimpulkan salah satunya adalah memang luar biasanya Algati ini adalah suatu ya namanya nutrisi ya, tapi dia memiliki efek anti kanker yang sifatnya selektif. Nah, ini sekarang ini kami dalam proses untuk mencari dosis pastinya di mana kita akan membuat dia supaya lebih nyaman untuk dikonsumsi ya. Bagaimana caranya masih dalam proses di mana nanti ketemu untuk dosis pastinya dan akan memudahkan untuk para sahabat Karnus untuk bisa mengkonsumsinya secara nyaman. Jadi nggak dalam dosis yang besar itu. Tapi sekarang ini memang masih dalam kemasan
serbuk ya, sehingga tidak dimungkinkan kalau misalnya itu dimungkinkan dalam bentuk kapsul tidak mungkin. Jadi untuk cara mengkonsumsinya saat ini ya masih dalam bentuk serbuk itu dan kemudian dikonsumsi dengan dicairkan dan itu Pak proses mekanisme eh, yang terjadi pada penerapan konsep Karnus yang tentunya kami harapkan bisa bekerja seperti itu dan tentu saja itu memerlukan waktu juga dan juga komitmen dari yang bersangkutan untuk menerapkan konsep Karnus secara sungguh-sungguh. Begitu Pak Syauki, apa ada pertanyaan lagi dari tadi jawaban saya? Ya, berarti kan sebetulnya sel ya mungkin apa sedikit Dok. Seperti kita ketahui kan sel kanker ini kan bersifat immortal ya Dok ya. Kemudian juga tidak bisa dikenalin oleh sistem imun tubuh katakanlah kan. Nah, itu berarti Pak, tadi dokter barusan menyampaikan si Algati tadi ya. Apakah memang artinya dia bisa membuka cover dari sel kanker ini atau gimana itu? Iya Pak. Itu harapannya Pak. Ya. Gitu ya. Iya betul Pak. Itu mekanisme yang kami tuju, yang kami lakukan untuk bisa menangani pertumbuhan sel abnormal. Diharapkan juga bisa berhasil. Ya, tentunya seperti itu. Dan karena memang tadi itu kerusakan DNA, kalau berbicara tentang DNA repair, itu DNA repair itu dimiliki oleh tubuh kita, Pak. Jadi kemampuan untuk melakukan DNA repair. Kalau masalahnya tadi radikal bebas bisa merusak sel, merusak pusat kode genetik, kerusakannya bisa terjadi di mana saja, Pak. Kalau di pusat genetik, dia kalau merusak, ya tentu saja, misalnya aturannya, misalnya untuk susunan genetiknya, misalnya AAUU ya misalnya seperti itu bisa itu ya misalnya dalam RNA-nya maka misalnya proses itu di DNA-nya AATT misalnya itu akan dirubah menjadi AAUU padahal kita butuhnya AATT nah, dirubah menjadi AAU ya sudah itu berbeda Pak itu hanya kerusakan sel semacam itu kalau tidak sesuai dengan kode genetiknya ya maka akan menghasilkan sel baru yang berbeda ya, itu maksud saya Pak jadi kerusakannya kecil seperti itu, Pak. Ya. Maka dari itu untuk terapi-terapi dampaknya besar ya. Nah, terapi-terapi kemoterapi misalnya 5FU itu memasukkan suatu unsur di mana ya apa ya bagian itu urasil itu akan diganti dengan 5FU. Ya. 5FU urasil ya. Timin diganti 5FO, ya itu juga akan bisa membingungkan dan itu juga akan bisa memperparah kondisi dalam seperti itu. Memasukkan unsur yang sifatnya manipulatif dan akan membuat bingung susunan kode genetik pada tubuh kita. Dan kenapa itu salah satunya yang memang kami tidak terapkan, kami tidak sarankan untuk mereka yang sedang menjalani untuk proses kemoterapi, untuk menjalani kemoterapi salah satunya seperti itu. Ya, itu saran kami. Karena akan memperparah kondisi. Gitu, Pak. Oke, yang lainnya ada lagi? Ya, terima kasih. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Bu siapa? Bu Umu Konita. Rinawati, Bu Umu Konita. Ya, Bu Umu Konita. Silakan, Bu Umu. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk menangani kanker apa itu KGB itu kira-kira terapinya bagaimana, Pak? Untuk menangani kanker KGB, jadi kami memiliki suatu ya kabar gembiranya ya kami memiliki suatu program yang membantu para sahabat Karnus semua yang sedang memiliki masalah itu untuk bisa menerapkan konsep Karnus secara praktis ya. Jadi bukan masalah kanker di KGB ya, kanker di kolorektal, kanker di paru, ya dan lain sebagainya. Yang pasti itu kondisi sel abnormal, bisa terjadi di mana saja, ya. Yang pasti dalam hal ini tentu kita harus yang pertama menstop dulu faktor risiko di mana menjadi pintu masuk terjadinya kondisi sel abnormal itu ya. Jadi itu semuanya kita terapkan pada program yang kita sebut sebagai program P3D yaitu program pendampingan dan penanganan penyakit degeneratif ya. Nanti penerapan konsep Karnusnya akan menyeluruh ya
meliputi penerapan pola hidup sehat konsep Karnus, di mana yang poin pertama adalah pengaturan pola menu makan harian ya, makanan yang kami anjurkan, makanan yang kami sarankan untuk dihindari, dan juga mengkonsumsi nutrisi khusus yang sudah kami sesuaikan, kami formulasikan khusus sesuai dengan konsep Karnus. Salah satunya tadi itu untuk yang pertama kita mengembalikan fungsi normal lambung ya, kemudian untuk proses yang dimana tubuh kita harus bisa menjamin ketersediaan nutrisi sel ya tadi itu. Kemudian yang kedua kita lindungi darah dan DNA, kemudian menguatkan atau istilahnya memaksimalkan proses pembangkitan energi pada sel ya yang dilakukan oleh mitokondria. Kemudian memperbaiki atau memaksimalkan fungsi daripada sistem pencernaan. Ya, di situ semuanya akan diterapkan di program. Jadi untuk praktisnya saya sarankan untuk mengikuti program, dan bagi para sahabat Karnus semua yang ingin mengikuti program, silakan untuk menghubungi para sahabat Karnus semua. Pada hari Minggu nanti kita ada seminar penanganan diabetes dan kanker beserta cooking class. Ini menarik sekali yang bisa diikuti secara online. Ini ya saya share itu ya, saya share ini. Walaupun ya memang cancer bisa di mana saja kan, tapi apakah sudah ada yang menangani untuk kasus colorectal cancer? Nah, tadi yang kasus yang saya paparkan di materi tadi kan, salah satunya Bu Saminto itu penderita kanker kolorektal itu, Pak. Saya buka lagi ya. Oh iya, saya nggak perhatikan. sorry. Ya. Ini. Stadium berapa ada? Stadium 4. Stadium 4. Habis sudah 4 mungkin. Oh, sudah 4 sudah. Ini, Pak. Jadi dari rumah sakit sudah itu ya angkat tangan. Ini beliaunya masih ada sampai sekarang, Pak. Gitu. Namanya Bu Saminto ya. Ini ya Bu Saminto di Klaten ya, kanker kolorektal ini. Kanker kolon maksudnya kanker kolorektal ya, stadium 4 ya, dirawat di RSUD Sleman. Tahun 2015 ya, beliau akhirnya karena dihubungkan dengan kerabatnya ya untuk bertemu dengan tim dari konsep Karnus. Nah ini 10 bulan setelahnya ada perbaikan kondisi ya, CA markernya sudah membaik ya, bahkan 2016 kurang lebih 1 tahun ya, itu CA ini salah satu markernya sudah membaik ya, jam 4,1 dari itu ya, di bawah 5 dia malah sudah 4,1. Ini salah satu yang mewakili ya penerapan konsep Karnus. Sampai sekarang masih ada nih, Pak, beliaunya. Ini kasusnya sudah kemoterapi dan juga sudah operasi ya, atau belum operasi? Ya sudah itu, Pak. Iya, sudah angkat tangan ini rumah sakit ini. Sudah nggak bisa. Berarti sudah dioperasi posisinya. Ya nggak bisa itu diapa-apain maksudnya gitu, Pak. Jadi sudah nggak bisa diapa-apain gitu, Pak. Dari pihak rumah sakit ya sudah non operable, buat apa dioperasi gitu istilahnya gitu. Jadi sudah kemoterapi gitu. Tapi ya koma, bahkan ini di kemoterapi bahkan koma ini, Pak. Ya, beliau ini kondisi waktu sakit ini beliau. Iya. Nah, ini. Baik, terima kasih. Nah, ini sampai sekarang masih ada nih. Alhamdulillah 2000 di Klaten rumahnya, Pak. Ya itu. Bahkan suaminya ini sudah meninggal terlebih dahulu. Ini kira-kira 1,5 tahun yang lalu suaminya sudah berpulang terlebih dahulu, bahkan ibunya masih sampai sekarang gitu. Gitu, Pak. Oke? Ya. Ya, terima kasih. Oke, ya. Wah, ada Bang Haji juga nih, sahabat saya nih yang ngikutin juga. Apakah mohon maaf terlambat, Dok, habis selesai pengajian Dok. Oke, ngaji tetap dong. Iya, ngaji baru selesai pengajian. Iya, tetap ngajinya harus dong. Siap. Oke. Ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada, saya beralih ke pertanyaan yang sudah
ditulis ya. Salam. Dokter Iswan? Ya, ada. Iya, ini saya Tara. Oh, Mbak Tara, ya. Mbak Ya, Tara, ya. Silakan Mbak Tara. mau izin Gimana bertanya. kabarnya Ibu? Oh, baik, alhamdulillah. Baik, ya. Ya, oke, Mbak Tara, Ya, ini silakan Mbak saya Tara. mau tanya tentang ibu saya itu ya. Iya, Ini oke, silakan Mbak udah Tara. intens melakukan P3D ya. Mm-mm. Nah, ini mau tanya, ini untuk P3D-nya berapa lama? Terus untuk pengulangan cek laboratoriumnya juga setelah berapa bulan begitu? Mm-mm. Mm-mm. Ya, Iya, gitu. untuk kasus penanganan seperti ini, seperti itu, seperti contoh tadi pasien-pasien yang kami tangani itu perbaikan kadang terjadi setelah 1 tahun penanganan. Tadi ya contohnya itu Mbak Tara, gitu. Jadi kondisi itu perbaikannya. Jadi terkadang memang kita berlomba-lomba ya. Ini ya saya share lagi ya. Saya share lagi supaya bisa diperhatikan bersama-sama. Nah ini ya contohnya Bu Samintoni ya. Itu nah 2015 April itu koma setelah kemoterapi ya. Nah, kemudian dikenalkan dengan bertemu dengan tim dari Konsep Karnus, itu setelah bulan ya, bahkan setelah Konsep Karnus baru terjadi perbaikan kondisi ini ya. Ini 10 bulan ini. Nah kemudian 1 tahun ya, 1 tahun lebih ya, ini Juni 2016 itu baru terjadi perbaikan kondisi. Gitu Mbak Tara ya. Jadi memang butuh komitmen dan juga kesabaran untuk menerapkan konsep Karnus. Ini kemudian yang sebelumnya itu misalnya nih ya, ini kasus Syafa ini ya 2017 ini ya, nah, di mana dia mendapatkan terapi, yaitu dilakukan operasi, ya, kemudian dirawat ya karena ibunya merasa ketakutan dengan proses kemoterapi, akhirnya 2017 dirawat ya dengan konsep Karnus. Ya, itu juga butuh waktu juga ini. Itu kemudian ini adik Mutiara Sari itu ini 2015 diagnosanya, kemudian 2016 dilakukan proses pengangkatan jaringan ya, kemudian bertemu dengan tim dari Konsep Karnus dan ditangani ya 2017. Itu nah ini ya sampai kemudian November 2018 1 tahun 2017 sampai November 2018 ini Mbak Tara ya, gitu Mbak Tara ya. Jadi ya, memang enggak bisa semalam 2 malam 1 bulan 2 bulan, tentunya penerapan konsep Karnusnya juga harus menyeluruh ya. Nah, kemudian nanti akan dipertimbangkan kalau misalnya memerlukan tindakan medis, tentu kami informasikan ya, apakah memerlukan tindakan medis yang diperlukan. Tentunya kita berorientasi pada kepentingan pasien ya, gitu Mbak Tara. Jadi selalu kontak dengan tim daripada Health Advisor dari Konsep Karnus agar bisa mendapatkan rekomendasi ya, selalu terpantau, minimal itu menjadi ikhtiar terbaik kita dalam menangani Bunda gitu Mbak Tara ya. Ya, selalu dikonsultasikan Mbak. Nanti kita sama-sama ya, istilahnya gitu. Jadi misalnya untuk komunikasi dengan tim agak ada hambatan, jangan putus asa. Kami selalu nggak mengabaikan, cuma kadang tertunda oleh aktivitas kami. Kadang kami harus ke sana kemari, kadang untuk membagi fokus juga kurang. Tapi jangan putus asa, komunikasikan, pasti kita akan dampingi Mbak Tara ya. Ya, baik dokter, terima kasih. Gitu ya. Ya. Kalau perlu diikutkan aja program. Jangan ikut. Sudah saya ikutkan program P3D sama Karnus Bot 1.
Ya, supaya bisa bisa tertangani dengan itu dengan untuk bisa dianalisa dan bisa dipantau ya kondisinya ya. Dimasukkan ya. Sudah itu ya. Masuk ya atas nama siapa, Mbak Tara? Asurya sudah masuk Karnus buatnya sudah tadi baru dapat akunnya. Tuh ya. Atas nama siapa, Mbak Surya? Asurya. Ibu Asurya. Iya. Oh ya, oke ya. Mulai sekarang diterapkan konsep Karnusnya. Kalau perlu dilaporkan juga pola makanannya, dilaporkan untuk kesehari-hariannya, aktivitasnya agar kita bisa pantau dan nanti kita akan observasi bersama-sama ya untuk penerapan konsep Karnusnya. Apabila nanti ada rekomendasi tindakan apapun baik itu sifatnya medis maupun yang non medis nanti akan kita informasikan ya. Ya, baik dokter, terima kasih. Baik ya Mbak Tara ya, oke siap, terima kasih. Baik, ada yang lain silakan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, ya Bu Rinawati, silakan. Dokter, Algati ini alhamdulillah lah tadi yang dokter lihatkan ni memang alhamdulillah ada produk seperti Algati. Pengalaman saya merawat suami saya dulu tahun 2017 kena kanker, memang glutathione itulah kita sampai kopi enema, ada lagi dengan EDTA itu memang untuk melawan dengan radikal bebas, menstimulasi glutathione. Sekarang ada Algati itu jadi lebih gampang lah, tinggal kembali tinggal campur air minum. Iya. Ya. Betul. Sekarang ada dua lah yang saya mau tanyakan. Yang pertama, Algati ini apakah ada efek untuk blood thinning? Jadi darah kan lancar. Jadi ada nggak kalau kita mau kasih ke Algati ini untuk orang harus precautionnya blood pressure atau HB? Enggak. Siapa saja, kondisi apa aja masuk. Cuma terkadang kita harus memberikan sedikit kesempatan kepada tubuh untuk beradaptasi ya. Jadi misalnya bisa dimulai bagi para pemula ya, itu bisa dimulai dengan dosis separuh dulu untuk sekedar reaksi adaptasi. Biasanya Algati ini tidak sendiri kami terapkan. Dia pada umumnya kita terapkan dengan AG sereal, dua hal itu. Yang pertama untuk memang rekonstruksi lambung, yang kedua memang Algati. Jadi dua hal itu. Nah, apabila bagi mereka yang pemula, apalagi yang masih memiliki masalah pada lambung, karena memang concern kami memang yang pertama di lambung memang itu, maka kami menyarankan untuk diperbaiki dulu kondisi lambungnya. Saya benar-benar membaik. Nanti sudah ada perbaikan, maka selain menerapkan AG sereal ya sesuai dengan dosis anjuran, Algati mulai masuk. Jadi dua hal ini beriringan. Itu minimal dan kemudian bisa dilengkapi dengan nutrisi-nutrisi Karnus yang lain ya. Apalagi kalau misalnya diikutkan program malah lebih bagus lagi. Enggak, adaptasi ini berapa lama dok? Biasanya masing-masing bervariasi. Kadang nggak perlu waktu lama, sehari sudah ada masalah ya langsung bisa dinaikkan sesuai dengan dosis anjuran. 2 kali 1, 3 kali 1 gitu. 2 kali 2 kali 1 sesudah makan ya. Kasih waktu 30 menit sesudah makan. Dirutinkan. Insya Allah efeknya luar biasa sekali. Tekanan darah dengan HB ini bukan isu ya, kecuali tadi ada tidak dinaikkan sedikit. Bukan isu. Karena ini sifatnya seperti makanan ya. Jadi functional food. Jadi tidak ada kondisi yang membuat dia kontraindikasi, tidak ada. Itu seperti kita makan nasi itu kan nggak ada kontraindikasi. Kecuali kalau teh hijau kadang-kadang memang agak menurunkan tekanan darah ya? Tidak ada korelasi antara teh hijau dengan menurunkan tekanan darah. Jadi kalaupun tekanan darah menurun bagi mereka yang menderita hipertensi itu karena efek perbaikan metabolisme ya dari penerapan konsep Karnus, dan juga termasuk di sini adalah nutrisi yang kami sarankan untuk dikonsumsi gitu.
Maksud saya kalau dia sudah hipo dulu, darahnya rendah. Darah rendah. Kalau darahnya rendah malah dengan mengkonsumsi Algati dia akan naik. Gitu, karena dia sifatnya juga salah satunya juga memiliki sifat stimulan. Gitu. Begitu Ibu. Ini sebenarnya Algati ini komposisi terbesarnya teh hijau atau kolagen? Teh hijau, utamanya adalah teh hijau, GCG, kemudian kolagen dan rosella. Ya, kombinasi itulah yang merupakan paten yang istilahnya itu luar biasanya karena dia membentuk ikatan kompleks. Ikatan kompleks itu yang nggak bisa dibikin oleh itu sejenisnya itu. Yang tadi sudah saya jelaskan tadi, ikatan kompleksnya itu. Kalau untuk pasien dialisis juga aman ya? Dialisis tentu kita harus memperhatikan hasil dari pemeriksaan fungsi ginjalnya. Kalau misalnya sudah menyerang ginjal, memang kita harus lebih berhati-hati dengan kondisi yang lainnya. Tentu nanti ada penyesuaian. Oke, satu gitu. Dok, minta maaf. Kalau sel abnormal nih, kadang-kadang ada yang sakit, ada yang nggak merasa sakit. Ya. Nah, itu kalau sebab pengalaman suami saya nggak sakit tiba-tiba stadium 3. Tapi ada kadang-kadang teman-teman tuh benjol dikit tapi sudah sakit. Kalau dari prognosis atau pengalaman dokter, prognosisnya yang bagus yang mana? Atau nggak bisa direlatekan dengan prognosis? Keganasan itu sel abnormal itu kalau sifatnya kanker itu kalau nyeri biasanya stadiumnya sudah lanjut ya. Kalau awal-awal justru dia tidak memberikan gejala nyeri. Kalau yang kecil aja dia udah nyeri itu biasanya keradangan ya. Nah itu malah aman keradangan tapi sakitnya luar biasa ya. Kalau kanker itu awal-awal dia nggak memberikan rasa nyeri ya, paling gejala-gejala ya, gejala pendarahan dan sebagainya, tapi nggak ada nyeri. Tapi begitu sudah lanjut baru dia nyeri. Kalau kecil nyeri itu biasanya malah benign ya. Iya betul, atau bukan benign tapi keradangan ya. Keradangan itu ya kalau dimasukkan benign itu ya terlalu jauh ya. Keradangan, kalau keradangan kecil aja biasanya push atau apa itu bisa gitu. Kalau benign itu suatu tumor yang tidak memiliki sifat yang malignan ya atau tidak ganas. Tuh. Kalau misalnya kecil aja sakit, oh ini berarti keradangan ya. Makanya kita lebih berbesar hati. Tapi kalau dia benjolan membesar tapi nggak terasa, wah ini kita juga harus hati-hati. Bisa benign, bisa malignan. Nah itu. Oh, jadi keradangan ini kayak bisa. Nanah lah. Betul, bisa. Bisa. Oh, iya. Oke, terima kasih dokter. Baik, sama-sama Ibu Rinawati. Ada lain? Yang lain? Ada? Silakan. Saya Lani, selama masih ada yang join, saya layani ya. Sampai kapan? Silakan ya, kita beda berdiskusi. Memang tujuannya untuk bisa berdiskusi ya, saling berbagi. Bukan berarti saya lebih pintar dari Anda semua, tapi saya juga dalam proses belajar sama dengan Anda semua dan kita sama-sama menerapkan konsep yang terbaik aja. Bisa share apa namanya slide yang colorectal cancer yang dari Ibu tadi dok? Boleh saya saya print screen gitu? Oh nanti bisa, nanti Bapak hubungi nomor saya aja ya. Silakan untuk para peserta untuk menghubungi nama saya. Baca di ya, buku apa? Panduan, petunjuk. Buku yang ini. Oh itu, yang ya. Ini kan ada ini apa radikal bebas ini oksigen dalam jumlah berlebihan bisa menyebabkan radikal bebas. Iya. Kondisinya seperti apa dan katanya diulangi. Yang di faktor penyebab sel abnormal ini adalah radikal bebas. Lepas itu ada logam berat valensi tinggi, tembakan elektrik dan polusi. Yang di radikal bebas ditulis oksigen dalam jumlah berlebihan. Enggak, sebenarnya oksigen dalam jumlah oksigen itu gini. Oksigen itu dalam jumlah yang normal saja dia bisa mengoksidasi nutrisi ya. Misalnya tadi itu salah satunya kalau tubuh kita mengalami kegagalan metabolisme lemak, maka lemak ini bisa teroksidasi oleh siapa? Oleh oksigen. Ya. Tidak perlu berlebihan. Contohnya gini. Contohnya ya.
Bapak Ibu ya, kalau punya minyak ya tolong itu dipaparkan dengan sinar matahari ya, kena sinar matahari itu aja. Kemudian dibuka ya, kenakan udara bebas. Itu sebentar aja kan sudah tengik, itu berarti teroksidasi. Pun demikian kalau di dalam darah normalnya kan mengandung oksigen. Darah kita kan mengandung oksigen. Karena oksigen itu juga salah satu yang diperlukan sebagai hal yang diperlukan oleh sel tubuh kita. Tapi kalau dia itu ketemu sama lemak, aslinya lemak ini harusnya dimasukkan ke dalam sel dalam bentuk asam lemak. Kalau tubuh kita mengalami kegagalan memecah lemak, ya sehingga lemak itu lebih banyak berkutat di dalam sirkulasi darah, maka lemak ini akan memiliki resiko terjadinya oksidasi oleh oksigen, berapapun kadarnya oksigen di tubuh kita. Jadi kalau dia teroksidasi, maka dia bisa menjadi salah satunya resiko terjadi plak aterosklerosis. Pun demikian, dia juga bisa menjadi radikal bebas. Nah, radikal bebas yang berlebihan, oksigen yang berlebihan, nah ini misalnya dalam kasus oksigen hiperbarik ya, terapi oksigen itu. Dia berusaha dimasukkan oksigen dalam jumlah berlebihan. Nah, ini berbahaya. Oh, ya sudah paham saya ya? mau Oksigen hiperbarik itu ya. Selama ini kan, wah ini menjadi terapi nih. Kalau misalnya mereka yang habis operasi itu ya, operasi penyambungan luka ya, jaringan tubuh dan sebagainya, pasti dimasukkan di tabung oksigen hiperbarik itu. Itu ada risikonya. Demikian misalnya yang selama ini terapi ozon ya, terapi ozon ini bagus ya. Terapi ozon ini juga beresiko apa? Memasukkan unsur radikal bebas. Sama. Gitu. Ya itu saya mau tanyakan. Iya. Itu malah berbahaya maksudnya ya. Iya, dari segi konsep Karnus itu malah berbahaya ya. Tapi ada juga fenomena apa? Oksigen banyak, sel kanker mati. Jadi gini, ada banyak yang mengatakan bahwa terapi-terapi semacam itu bisa merangsang atau ya memicu terjadinya antioksidan alami. Sama seperti tadi itu memasukkan terapi ozon ya, memasukkan terapi ozon itu malah sudah mendeklarkan bahwa dia memasukkan radikal bebas untuk memancing tumbuhnya antioksidan. Bagaimana kita memasukkan radikal bebas untuk memancing timbulnya antioksidan endogen ya tubuh kita. Sebaiknya jangan coba-coba ya. Pun demikian dengan terapi tadi hiperbarik. Kalau menurut saya kita berusaha untuk mengembalikan tubuh kita kepada kondisi fisiologisnya. Apapun yang sifatnya manipulatif itu akan berefek tidak baik bagi tubuh kita. Manipulatif itu bisa menghambat satu, yang kedua memaksa untuk bekerja, itu manipulatif. Kalau saya lebih baik mengembalikan kondisi tubuh kita kepada kondisi fisiologisnya. Kalau bekam, dokter, bekam kan menciptakan inflamasi akut. Bekam asalkan tidak terlalu sering boleh, apalagi kalau bekam basah ya. Bekam jangan terlalu sering. Ya, tapi itu ada efeknya untuk kanker ya? Efek secara langsung tentu saja tidak. Iya. Ya, gitu. Wake up imun. Ya, jadi efek secara langsung kalau misalnya mendeklarasikan bahwa itu bisa merangsang imun, harus bisa menjelaskan mekanismenya. Nah, kalau misalnya kalau konsep Karnus berusaha untuk menguatkan imun dengan cara memperkuat sel-sel penyusun ini sistem imunitas tubuh kita. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan nutrisi yang adekuat. Jalur-jalur untuk pemberian nutrisi sel harus diperkuat dan harus memang harus bisa dibebaskan dari segala sesuatu yang sifatnya bisa mengganggu proses suplai nutrisi pada sel. Nah, itu ya, tadi itu yang saya jelaskan. Itu menurut saya lebih logis dan lebih ilmiah ya, sebagaimana yang kami berusaha untuk terapkan melalui penerapan konsep Karnus gitu. Betul. Terima kasih banyak dokter, minta maaf. Ya, baik Ibu. Tidak perlu minta maaf Bu, ya, kita semua belajar. Ya, kita saling bisa mengisi. Saya juga banyak belajar dari para sahabat Karnus semua ya, bukan berarti di sini saya yang paling pinter, enggak gitu. Kita bersama-sama belajar ilmu Allah ya. Ilmu Allah itu luas ya, di sini kuasa Allah juga luas. Kalau orang sakit, kalau Allah kuasa, tidak berobat pun dia bisa sembuh ya. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun ya. Tapi
ikhtiar yang terbaik adalah salah satu ibadah ya yang disukai oleh Allah sebagai reaksi kita dalam menyikapi ujian yang diberikan oleh Allah. Tentunya di sini kita harus banyak berserah diri kepada Allah ya, nggak boleh mengeluh, kita ikhlas ya. Kita ikhlas, kita ridho, kita minta sama Allah karena Allah itu yang membuat sakit, Allah yang mengizinkan sakit terjadi pada kita, dan Allah yang kuasa untuk menarik sakit ataupun memberikan kesehatan kepada kita. Itu Allah ya, kita berdoa kepada Allah. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Pak Rianto mau bertanya, saya berikan kesempatan. Belum? Enggak? Oke. Ya. Ada ini pertanyaan, ya Bu Rinawati sudah, dari Bu Tutut ya. Maaf bertanya dokter, jika konsumsi ageseral 2x1 dan algati 3x1 selama 2 bulan, jika cek USG kira-kira apa ada pengecilan pada kista? Diharapkan begitu Bu, dilakukan secara konsisten ya, insya Allah ya, diterapkan konsep Karnus ya, penerapan konsep Karnus. Jika terjadi kelemahan pada sphincter, apa bisa disembuhkan dengan produk Karnus? Kelemahan sphincter karena sel-sel yang menyusun sphincter itu mengalami kelaparan ya, tidak mendapatkan suplai nutrisi yang adekuat. Karena itulah salah satu yang dituju adalah bagaimana kita menutrisi sel-sel di tubuh kita. Semua sel, terutama juga pada sel target di sini adalah sphincter ya. Apabila sudah ternutrisi diharapkan kerjanya lebih kuat tentunya dan akan bisa memperkuat kerja daripada otot-otot sphincter ya. Pak Khurilo butuh slide, siap bos ya, tunggu aja. Pak Aris Arianto, sahabat saya, alhamdulillah memang mantap konsep Karnus. 1 bulan lalu saya pasien diabetes yang gula darah tidak dapat diukur lagi dan ada benjolan di samping perutnya. Ya, luar biasa. Kalau Pak Aris ini, wah saya salut. Saya malah harus yang banyak belajar sama beliau ini. Beliau adalah penerap konsep Karnus yang konsisten dan kalau boleh saya ini harapkan applause ini. Wah, kita berikan standing applause ya, standing ovation untuk Pak Aris. Ya, sebagai sarana rasa hormat kami atas perjuangan beliau untuk sesama ya, untuk kemanusiaan tentunya. Dan konsep Karnus merasa terhormat ya bekerja sama dengan Pak Aris Arianto dalam berjuang untuk sama-sama meningkatkan taraf hidup kesehatan masyarakat di sekelilingnya. Mohon maaf tadi terlambat, apa bisa dapat rekamannya? Bisa, nanti tunggu saja Bu Laili ya. Rizka Puspita untuk penderita CA, apakah bisa konsep Karnus ditambah dengan suplemen multi antioksidan dan ada treatment tambahan dari konsep Karnus untuk penderita CA? Diikutkan program ya Bu Rizka Puspita, program P3D. Silakan diikutkan program. Gimana caranya? Silakan hubungi hotline. Apakah benjolan berangsur mengecil atau membesar dulu baru mengecil perlahan? Terima kasih. Ya tergantung tubuh ya. Semakin cepat sistem imunitas kita bekerja, diharapkan itu bisa diserap oleh tubuh. Nanti tubuh yang mengatur sendiri. Kalau misalnya sudah teratasi, maka mengecil dengan sendirinya insya Allah. Dok, untuk yang kondisi masih sehat, konsumsi nutrisi khusus apa saja dok? Boleh konsumsi paket itu juga boleh ya, dengan cara maintenance. Jadi kalau misalnya yang untuk terapi 2x1, untuk yang maintenance yang sehat bisa dikonsumsi 1x1 sehari ya. Tentu saja harapannya untuk menerapkan pola hidup sehat konsep Karnus ya. Harus tahu semua pola hidup sehat konsep Karnus. Yang belum tahu tanya saya, nanti saya kirimi 6 pilar penerapan pola hidup sehat konsep Karnus. Tadi sudah salah satu slide saya ada isinya 6 pilar penerapan pola hidup sehat konsep Karnus. Momi Kori ya, ini ya sahabat saya Momi Kori ini sering jumpa nih. Dok, saya PSDK 24 hari, beberapa hari terakhir terasa gatal-gatal di kaki, mohon solusi. Ayo dicek gula darahnya berapa ya. Kalau belum bagus, ayo langsung laporkan menu harian, lalu penerapan konsep Karnusnya gimana. Insya Allah kalau diterapkan dengan ketat, gatal-gatal dan lain sebagainya ini kalau misalnya kondisi secara umum terbaiki, maka gejala-gejala ini secara otomatis juga akan bisa diperbaiki. Bu Dini, dok mau tanya, anak saya sudah pernah operasi benjolan semacam lemah di punggung, ya lipoma ya, tapi sekarang muncul lagi. Untuk penyembuhannya kalau untuk konsumsi algati dosisnya berapa? Konsumsi aja AG AT 2 kali sehari, AG 2 kali sehari sebelum makan pagi dan sebelum makan malam. Untuk algati
sesudah makan pagi dan sesudah makan malam, dikasih waktu jeda 30 menit ya. 30 menit setelah makan pagi, 30 menit setelah makan malam ya. Insya Allah ya. Ini kalau untuk lemak yang di punggung ini kalau misalnya kapsulnya masih ada biasanya akan tumbuh terus ya, namanya lemak ya. Jadi kalau misalnya tumbuh terus mengganggu ya bisa dilakukan operasi kecil untuk mengangkat kapsulannya. Kalau sudah diangkat kapsulnya biasanya gejalanya sudah nggak timbul lagi. Gitu ya Bu Dini ya. Bu Wari, dok, izin bertanya, saya sudah ikut konsep 2 minggu secara garis besar aman, tidak ada keluhan. Hanya kalau habis tidur bangun agak keliang, dok, buang air kecil lebih sering tapi lancar. Kalau ada benjolan untuk pemeriksaan awal untuk kanker atau bukan dengan pemeriksaan apa? Cukup USG atau CA marker? USG boleh ya, atau MRI tanpa kontras. Ya. Untuk konsep karnusnya terus diterapkan ya. Nah, untuk buang air kecil lebih sering laki-laki itu perempuan. Bisa juga karena efek konsumsi algati. Biasanya frekuensi kencingnya agak lebih sering ya, mohon maaf. Terus misalnya pecinta. Terima kasih dok. Oke, sama-sama. Baik. Jadi nanti para sahabat karnus semua sudah terjawab semua ya. Itu otomatis ada di saya tunggu apabila ada yang siapa ada yang mau bertanya lagi? Bu Sulis, dok mau tanya, sudah 3 minggu konsumsi konsep karnus, 1 minggu setelah minum terasa adanya nyeri-nyeri di benjolan. Tetapi sekarang wes gak nyeri tapi lagi terasa tetapi asam lambung saya agak terganggu. Apa ini ada pengaruh dari minum algati? Algati dikonsumsi lambungnya agak terganggu ya. Coba ya lambungnya dibereskan dulu ya. Tetap aja biasanya memang kadang kambuh, kadang hilang, kadang kambuh, kadang hilang ya. Dalam proses terapi memang dimungkinkan seperti itu ya. Tapi biasanya pada mereka yang sudah beradaptasi dengan mengkonsumsi AG maupun algati sudah bukan jadi masalah lagi ya. Biasanya mereka-mereka yang pada tahap awal-awal ya, baru 3 minggu diteruskan ya, konsisten ya. Tadi itu pasien-pasien itu sampai beberapa bulan baru terasa manfaatnya ya. Tetap konsisten, dimainkan saja ya. Kalau misalnya algatinya dirasa kurang ya bisa ditambah ya 3x1. Kalau misalnya sesuai anjuran ya cukup 2x1 ya. Apabila mengalami masalah akut pada lambung nanti bisa berkonsultasi dengan health advisor, nanti mungkin bisa mengkonsumsi AG labu ya. AG labu memang dikhususkan untuk mereka yang mengalami masalah akut pada lambung, nanti bisa dikonsumsi, dikonsultasikan ya. Untuk algati sesuai dengan dosis anjuran dulu ya, jadi 2x1. Apakah boleh dikonsumsi 3x1, 4x1? Boleh ya, nggak ada masalah. Saya sendiri biasanya mengkonsumsi 5x1 dan tidak ada masalah ya, baik-baik saja dan malah seger buger insya Allah. Ya baik para sahabat karnus semua ya, tak terasa sudah hampir jam 10 nih, wah hampir jam 1 jam ini molor ya. Alhamdulillah bagi yang memang masih bersama kami, dan semoga apa yang kami sajikan pada malam hari ini bisa bermanfaat ya buat kita semua, tentu harapannya. Jadi kita sama-sama belajar dan harapan saya semoga apa yang kami sajikan bisa membawa manfaat bagi diri kita, bagi keluarga dan juga bagi sesama.